adalah media yang menggabungkan dua unsur atau lebih. Media yang terdiri dari teks, grafik, gambar, foto, audio, video, dan animasi secara terintegrasi. Karakteristik multimedia pembelajaran memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya menggabungkan unsur audio dan visual. Bersifat interaktif, dalam pengertian memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. Bersifat mandiri, dalam pengertian memberi kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Fungsi multimedia pembelajaran. Fungsi atensi. Fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Fungsi afektif. Media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Gambar atau lambang visual dapat mengunggah emosi dan sikap siswa, misalnya informasi yang menyangkut masalah sosial atau ras. Fungsi kognitif. Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Fungsi kompensatoris. Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Drop it. Format multimedia pembelajaran. Tutorial. Multimedia pembelajaran yang dalam penyampaian materinya dilakukan secara tutorial, sebagaimana layaknya yang dilakukan oleh guru atau instruktur. Drill dan praktis. Untuk melatih pengguna sehingga memiliki kemahiran dalam suatu keterampilan atau memperkuat penguasaan suatu konsep. Simulasi. Multimedia pembelajaran dengan format ini mencoba menyamai proses dinamis yang terjadi di dunia nyata. Percobaan atau eksperimen. Format ini mirip dengan format simulasi, namun lebih ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat eksperimen seperti kegiatan praktikum di laboratorium fisika, kimia, dan biologi. Permainan yang disajikan di sini tetap mengacu pada proses pembelajaran, dan dengan program multimedia berformat ini diharapkan
terjadi aktivitas belajar sambil syarat multimedia pembelajaran sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, karakteristik media yang akan digunakan sesuai dengan proses pembelajaran, mampu mendukung isi dan bahan pembelajaran, media mudah diperoleh, kemudahan dalam pengaksesan, penggunaan tidak memakan waktu yang lama, kesesuaian media pembelajaran dengan cara berpikir siswa, sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan, sesuai dengan kemampuan para pelajar, efektivitas penggunaan media dalam pembelajaran. Komponen multimedia pembelajaran: suara, gambar, teks, video, animasi, interaktivitas. Sejarah multimedia pembelajaran. Kemunculan surat kabar sebagai media komunikasi masa mungkin dapat dikatakan sebagai pondasi multimedia. Surat kabar merupakan media komunikasi masa pertama yang menggunakan kombinasi teks, grafik, dan gambar. Film pada awalnya diciptakan untuk mengamati gerakan yang terlalu cepat bagi persepsi mata manusia pada tahun 1830. Kemudian pada tahun 1887, Thomas Alva Edison menghasilkan penemuan satu kamera yang kemudian diikuti dengan eksperimen-eksperimen sinematografis. Tahun 1910 hingga tahun 1927 menjadi era film bisu. Era ini kemudian berakhir pada tahun 1927 dengan kemunculan film berjudul The Jazz Singer yang merupakan film bersuara pertama. Pada tahun 1895, Guglielmo Marconi mengirimkan transisi radio nirkabel pertamanya di Pontesio, Italia. Beberapa tahun sebelumnya, di tahun 1901, Marconi mendeteksi gelombang radio dipancarkan melintas Atlantik. Awalnya diciptakan untuk telegraf, saat itu radio merupakan medium utama untuk penyiaran audio. Pada tahun 1950-an, televisi menjadi media baru abad ke-20 yang populer karena televisi merupakan media pertama yang menampilkan video yang tersedia secara umum dan sejak itu mengubah dunia komunikasi massa. Di masa ini, internet muncul sebagai media baru dan semakin populer. Internet membuka kesempatan besar bagi setiap orang untuk bertukar pesan multimedia dengan efektif dan efisien yang akhirnya memperoleh cakupan wilayah penggunaan tak terbatas. Solusi dan saran bagi pengguna media: jangan asal posting konten. Sadari betul bahwa akun medsos kamu bisa dilihat secara publik, termasuk semua postingan di dalamnya. Oleh karena itu, harus lebih bijak dalam memilih konten-konten sebelum diunggah di media sosial. Tak perlu detail mencantumkan informasi. Di era digital yang semakin canggih pula kejahatan siber. Dalam akun media sosial, jangan pernah mencantumkan informasi pribadi
yang detail karena tidak pernah tahu ancaman-ancaman apa yang sedang mengintai. Jaga etika. Media sosial memang memberikan kebebasan bagi para penggunanya, tetapi bukan berarti bebas pula dalam beretika. Jaga selalu etika, sopan santun, dan selalu bersikap respek kepada teman atau orang-orang yang terkoneksi di akun media sosial kita. Selalu waspada dan jangan langsung percaya. Akan selalu ada limpahan informasi atau orang-orang tak bertanggung jawab yang warawiri di media sosial. Filter akun-akun yang diikuti. Seiring perkembangannya, media sosial ternyata sangat